Setelah 4 tahun Perang Dunia II, akhirnya Jepang berhasil dikalahkan oleh sekutu dengan pengeboman di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, hingga pasukan Jepang tidak berdaya lagi. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai pimpinan BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Soekarno, Hatta, Rajiman tiba dan bersalaman dengan Jenderal Terauchi, lalu dipersilahkan masuk. Dan Soekarno, Hatta, dan Rajiman, silakan masuk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia dengan janji Perdana Menteri Kunihiko Sukarno. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan proklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu bisa dilakukan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, tapi kita harus tetap menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling tepat, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Kalau begitu, kami harus membicarakannya kepada PPKI. Baiklah, kami harus berdiri dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Jenderal, tolong hentikan peperangan ini. Saya tidak akan menyerang peperangan ini sebelum Jepang menyerang pada sekutu. Kalau itu yang kalian inginkan, kami akan menyerah. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh sedang mendengarkan radio. There have been reports of bombing of the major cities in Japan, namely Hiroshima and Nagasaki on 6 and 9 August 1945, which led to Japan unconditional surrenders to the Allies, and it has been inaugurated that Japan have lost in Pacific Asia War. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerang kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, kawan. Tetapi, jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bendokan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat. Tetapi permasalahannya, bukankah Bung Karno itu ketua PPKI? Apa beliau akan setuju? Kalau beliau tetap tidak mengingatkan proklamasi disusun oleh PPKI, maka kita apa saja dia?
harus bicara secara baik-baik dengan beliau, Miss. Betul, kawan. Karena cara berbicara menjelaskan. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari dalam, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Fatmawati. Bagaimana persiapan proklamasi, Bung? Besok penting. Seperti halo. Selamat malam, Bung Karno. Ada apa lagi kalian di sini? Sekarang, Bung, sekarang kita proklamirkan kemerdekaan. Kami sudah siap menaruh maju kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Silakan saja. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu besok. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus memikirkan Belanda yang ingin menjadi tuan kita di negeri ini. Jika saudara tidak sependapat dengan saya dan mengira saudara sudah sanggup untuk menjalankan proklamasi, mengapa tidak saudara saja yang menjalankan, tapi malah menyuruh Soekarno untuk menjalankan hal itu? Lantas, apakah kita harus menunggu sampai kemerdekaan Indonesia diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kita bertiga telah mendiskusikannya baik-baik dengan Jepang. Jika kita bertindak salah, kita takut akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segelintir ini saja tidak cukup untuk melawan kekuatan Jepang. Apa coba yang bisa kalian perlihatkan pada saya? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berdiskusi. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Mohon maaf, usul golongan muda tidak dapat kami terima karena dapat memakan banyak korban dan juga harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat Anda, kami mohon. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh, Sodan Chosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Bung, ayo ikut kami. Sudah, ikut saja dengan kami.
Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung? Kalau proklamasi harus disusun oleh BPKI. Bukannya saya tidak setuju kalau proklamasi itu dibuat oleh kita sendiri. Karena kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah kalau itu keinginan kalian. Kami harus merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Saya sudah merencanakannya tanggal 17 besok. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak harus sekarang atau tanggal 16? Karena tanggal 17 adalah bulan suci. Tanggal 17 besok adalah Jumat Legi, Jumat berbahagia. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Penjemputan Soekarno, Hatta, oleh Ahmad Subarjo dan Sudiro untuk kembali ke Jakarta. Soekarno, Hatta, saya di sini ingin menjemput kalian untuk kembali ke Jakarta. Baiklah. Sesampai di Jakarta, Soekarno, Hatta, bersama Laksamana Maeda menemui Meijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Oh, Bung Karno, silakan. Baik. Silakan duduk. Ada apa kalian kemari? Nishimura, tolong kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Biarkanlah mereka merdeka. Ya, tolonglah bangsa Indonesia. Karena kami juga belum tentu bisa memerdekakan bangsa ini. Ya, bantulah bangsa Indonesia karena Jepang telah memberikan janji. Tidak. Dengan Jepang menyerah kepada sekutu, itu artinya tentara Jepang tidak boleh merubah status politik Indonesia. Sejak semalam, tentara Jepang semata-mata merupakan alat sekutu. Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Ya, baiklah, silakan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang kita? Serambi depan dan ruang makan. Ya, silakan duduk. Saya izin mau ke dalam. Keadaan telah mendesak untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Hadirin yang datang di rapat ini, tolong untuk menandatangani secara seksama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju.
tolong ketikan Sayuti. Baik. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah saat yang tepat. Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Lalu bagaimana untuk tempat pelaksanaan proklamasi? Di rumah Bung Karno? Setuju. Ini Bung naskah yang sudah diketik dan ditandatangan. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke masyarakat. Baik, Bung. Soekarno di rumah. Loh, Bapak? Iya Bu, habis pulang. Gimana Pak hari ini? Ini coba minum dulu. Makasih ya Bu. Alhamdulillah besok adalah Hari Merdeka bagi bangsa Indonesia. Oh, alhamdulillah Pak. Tapi apakah untuk persiapan upacara besok sudah ada benderanya? Ya ampun, lu sampai lupa ya Bu. Tolong cairkan benderanya. Tapi Pak hanya ada kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kain yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha. Baiklah Pak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun melihat perjuangan bangsa ini yang begitu melelahkan, namun penuh dengan harapan kemerdekaan yang selalu ditanamkan Pak Karno di setiap sanubari nyawa yang bernaung di bumi pertiwi ini. Suatu saat, kain yang kujahit ini bisa menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Bu, Ada apa Pak? apakah benderanya sudah jadi? Sudah, ini benderanya. Oh, terima kasih Bu. Ini sama pecinya jangan lupa dipakai ya Pak. Semoga nanti proklamasinya bisa berjalan lancar. Ya. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Upacara proklamasi akan segera dimulai. Rek, koyo aneh iku apa dimulai deh? Upacaranya dilekati cepet-cepet Rek. Cepet. Kamu apa? Kamu nggak sengaja. Sudah. Ini terjadi saja nanti kalian sudah bertengkar. Lihat, Bung Karno sudah datang. Ayo. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang,
usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita tidak berhenti menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka dan kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk kamu Trimurti. Apakah siap, Murti? Kalau boleh saya usulkan, Bung, sebaiknya pengerek dari golongan prajurit seperti Suhud dan Latif. Bagaimana, Suhud dan Latif? Apakah siap? Siap, Bung. Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Bendera siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terbantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, pada
Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Setelah selesai upacara, Sayuti Melik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting wartawan seorang BM Diah tergerak. Dia memungutnya, lalu mengamankan dalam sakunya. Sayuti, mengapa kau membuang naskah asli dari proklamasi ini? Karena sudah ada yang diketik dan ditandatangani. Ini adalah bagian sejarah dari Indonesia. Aku akan menyimpannya. Baiklah, aku akan percaya kepadamu. Menyatakan kemerdekaan memang telah dilakukan, namun itu saja belum cukup. Bangsa Indonesia menyebarkan berita kemerdekaannya. BM Diah dalam menyebarkan berita proklamasi ditunjukkan dengan cara mencetak surat kabar dan selebaran serta menyebarluaskannya ke pelosok Indonesia, dibantu dengan sosok Syahrudin. Bung, sepertinya kita harus menyebarkan berita proklamasi ini. Aku setuju. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia harus mendengarkan berita proklamasi ini. Begini saja, aku menyebarkan melalui radio dan kau melalui surat kabar. Baiklah, aku setuju. Di sisi lain, sesaat setelah proklamasi dibacakan, sang dua fotografer, Franz dan Alex, sayangnya dicegat oleh tentara Jepang. Franz berhasil melarikan diri, namun Alex ditangkap dan dirampas serta dihancurkan kameranya. Lalu, Franz mengubur kamera dan roll film yang telah diselamatkannya di bawah pohon rumah Bung Karno. Akhirnya, setelah sekian lama, Indonesia merdeka. Benar, ini menjadi peristiwa yang berharga bagi bangsa kita. Ya, kita harus menyimpan semua foto-foto itu sebagai bukti. Hei, Pribumi, serahkan kamera ini. Apa hal kalian? Cepat kalian angkat kamera aku.